Perhatikan di sini. Subject plus verb adalah inti dari sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Jika kita sudah memahami kata kerja regular dan irregular verb beserta 3 jenis pembagiannya, maka ini akan memudahkan kita untuk mempelajari 16 tenses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Di slide ini, kita akan membahas tentang verb, kata kerja di dalam bahasa Inggris. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kata kerja ini adalah salah satu bagian dari 9 bagian yang ada di part of speech. Ada banyak istilah yang digunakan di dalam verb, namun di slide ini kita akan berfokus untuk membahas, mengulas apa yang dimaksud oleh transitive dan intransitive verb, serta regular dan irregular verb. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, transitive dan intransitive verb serta regular dan irregular verb, kita harus tahu ini terlebih dahulu. What is verb? Apa sih yang dimaksud dengan verb? Verb are the action word in a sentence that describe what the subject is doing. Verb adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas. Di dalam sebuah kalimat, kata-kata tersebut berfungsi untuk menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Sekarang kita perhatikan kalimat berikut ini. Seseorang memberikan saya sebuah buku. Guess what? Coba kalian tebak, kata kerja yang mana? Di dalam bahasa Indonesia, mudah sekali bagi kita untuk menentukan apakah kata tertentu adalah kata kerja atau bukan, dengan cara memperhatikan awalan dan akhiran dari sebuah kata. Cinta, mencintai, awalan me, akhiran i. Belajar, mempelajari, awalan mem dan akhiran i. Beri, memberikan, awalan me, akhiran kan. Seseorang memberikan saya sebuah buku. In English we say, someone give me a book. Verb-nya adalah give. Seperti yang dijelaskan barusan, kata kerja atau verb berfungsi untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Subjek dari kalimat ini adalah someone. Apa yang dilakukan oleh someone? Someone give. Seseorang memberikan. Apa yang dia berikan? Book. Kepada siapa dia memberikan book? Me. Saya. Seseorang memberikan sebuah buku kepada saya. Selanjutnya, along with noun, verb are the main part of sentence. Seperti noun, verb adalah hal yang penting dari sebuah kalimat. Noun, seperti yang dijelaskan pada slide ini, bisa berfungsi sebagai subjek. Perhatikan di sini. Subject plus verb adalah inti dari sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Dear smart learners, berikut ini adalah istilah-istilah tentang verb. Transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, finite dan non-finite verb, auxiliary verb, modal verb, stative verb. Di slide ini kita akan berfokus untuk mengulas dan membahas tentang ini saja, transitive dan intransitive verb, serta regular dan irregular verb. Di dalam slide yang kita beri nama dengan part of speech 3A, dan bahasan selanjutnya tentang finite dan
non-finite verb, auxiliary verb, modal verb, stative verb, akan kita beri nama dengan part of speech, 3B, dan seterusnya. Dear smart learners, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang kata kerja transitif dan intransitif di dalam bahasa Inggris. Namun sebelumnya, silahkan perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah? Yang pertama, kita mempunyai kalimat the student speak. Apakah kalimat ini benar atau salah? Seperti yang sudah dijelaskan pada slide ini, bahwa kata kerja berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang dilakukan oleh subjek. Subjek dari kalimat ini adalah the student. So, apa yang dilakukan student? Student speak. Siswa berbicara. Siswa bicara apa? Belum dinyatakan di dalam kalimat, sehingga kalimat ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Makna yang dibangun oleh kalimat ini masih tergantung. So, ini artinya bahwa kita harus menambahkan objek dari kata kerja ini. Sekarang kita tambahkan objeknya. English. The student speak English. Sudah benarkah kalimat ini? Jika kalimat ini dikatakan di dalam bahasa lisan, maka kalimat ini sudah benar. Tetapi, jika di dalam bahasa tulis, kalimat ini masih salah. Anybody knows kenapa kalimat ini masih salah? Karena ini sebuah kalimat, maka kita harus mengakhirinya dengan titik. Kata English di sini berfungsi menjadi objek dari kata kerja speak. Kehadiran kata ini, English, pada frasa the student speak, sehingga menjadi kalimat the student speak English, menyebabkan kalimat ini menjadi sempurna secara arti. Sehingga kita bisa katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua. The dog ate. Anjing makan. Kata kerja berfungsi untuk menceritakan atau menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Subjeknya yang mana? The dogs. Apa yang dilakukan dogs? Makan. Makan apa? Objek dari kata kerjanya belum kita temukan, sehingga kalimat ini bisa dianggap salah. Bentuknya seperti kalimat, tapi dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga kita tambahkan objek dari kata kerja ini, kata kerja eat. Apa objeknya? The bones, misalkan. So, jika ini di dalam bahasa tulis, jangan lupa ditambahkan titik. Karena titik itu adalah sebagai penanda dari sebuah kalimat. So, the bones here berfungsi sebagai objek dari kata kerja ini, it, sehingga kalimat ini sempurna dan benar. Oke, selanjutnya, I drink orange juice. Kata kerja dari kalimat ini adalah drink. Kata kerja berfungsi untuk menjelaskan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Subjeknya mana? I. Apa yang dilakukan oleh I? Drink. Drink apa? Titiknya sudah ada, sehingga orange juice di sini berfungsi sebagai objek dari kata drink. Dan kalimat ini benar. Selanjutnya, yang terakhir, she sleeps at 11 p.m. Dia tidur pada jam 11 malam. So, kita mendapatkan kata kerja sleeps. Tidur, seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa saat yang lalu, kata kerja berfungsi untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Mana subjeknya? She. Apa yang dilakukan oleh she? Sleeps. Apakah kita butuh objek di sini? Sekarang coba kita tanya. Sleeps apa? Aneh ya pertanyaannya. Sesungguhnya di sini tidak butuh objek. At 11 p.m. adalah keterangan waktu. Kata kerja speak
pada kalimat pertama bisa digolongkan kepada kata kerja transitif. Demikian pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Sementara pada kalimat yang terakhir, kata sleep itu digolongkan kepada kata kerja intransitif. Transitive or intransitive verb. Transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek, need objek, sementara intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. So, bagaimana caranya membedakan apakah sebuah kata kerja itu digolongkan kepada kata kerja transitif, sebuah kata kerja yang membutuhkan objek, atau digolongkan kepada kata kerja yang tidak butuh objek atau kata kerja intransitif? Caranya mudah. Kita bisa membangun kegelisahan kita. Apakah sebuah kata bisa digolongkan kepada kata kerja transitif atau kata kerja intransitif dengan cara menggunakan frasa ini? Apa yang kamu, lalu tambahkan kata kerja yang ingin kita tes. Jika frasa apa yang kamu titik-titik plus kata kerja yang ingin kita ujikan membentuk sebuah pertanyaan yang mudah dipahami dan tidak ambigu secara arti, maka kata kerja tersebut bisa digolongkan kepada kata kerja transitif. Tetapi sebaliknya, jika kata kerja itu secara makna susah kita pahami, maka kata kerja tersebut bisa digolongkan menjadi kata kerja intransitif. Contohnya kira-kira begini. Kita mempunyai kata kerja makan. Lalu, kata kerja ini kita sandingkan dengan frasa ini. Untuk menguji apakah kata makan akan kita golongkan kepada kata kerja transitif, kata kerja yang butuh objek, atau kita golongkan kepada kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak butuh objek. Apa yang kamu makan? Pertanyaannya enak dipahami nggak? Mudah dipahami nggak? Ambigu atau tidak? Kita bisa jawab dengan nasi misalkan. Aku makan nasi. Jika pertanyaan ini mudah dipahami, maka ini bisa digolongkan menjadi kata kerja transitif. Kita masuk ke kalimat yang kedua. Kita mempunyai kata mempelajari. Yuk kita gunakan lagi frasa ini. Apa yang kamu mempelajari? Artinya agak membingungkan. Maksudnya apa sih? Agak sedikit ambigu ya. Yuk kita coba lagi dengan menghapuskan awalan mem misalkan. Apa yang kamu pelajari? Oke, kalimatnya enak didengar nih. Dan mudah dipahami nih. Sehingga jawabannya, aku mempelajari bahasa Indonesia. Jika kalimat ini mudah dipahami oleh kita dan tidak berpotensi menjadi makna yang ambigu, maka kata kerja ini bisa digolongkan menjadi kata kerja transitif. Selanjutnya, kita mempunyai kata tidur. Yuk, kita tes dengan frasa yang ini. Apa yang kamu tidur? Apakah kalimat ini sebuah kalimat tanya yang enak didengar dan artinya mudah dipahami? I believe that you will answer that. Nope, tidak. Apa yang kamu tidur? Aneh ya. Jika ada seseorang bertanya kepada kita, apa yang kamu tidur? Maksudnya apa sih? Karena pertanyaan ini, apa yang kamu tidur, tidak membangun sebuah pertanyaan yang mudah dipahami, maka kata ini bisa kita golongkan menjadi kata kerja intransitif. Artinya, kata kerja ini tidak membutuhkan objek. See? Yuk, sekarang kita coba ulas kembali dua kalimat dari apa yang sudah kita bahas di slide ini. Kalimat yang pertama, the dog eat the bone. Kata kerja eat berfungsi untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh si subjek, the dogs. Apa yang dilakukan oleh subjek? Eat, makan. Dog makan apa? Dog eat the bone. Dog makan the bone. The bone di sini adalah objek dari kata kerja eat. Makanya, kata kerja eat bisa digolongkan menjadi kata kerja transitif.
Kalimat kedua, she sleeps at 11 p.m. Kata kerja ini berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Siapa subjeknya? She. Apa yang dilakukan oleh she? Sleep. Sleep apa? Apakah kita membutuhkan objek dari kata sleep di sini? Jawabannya, nope. Tidak. Lah, kenapa tidak pakai objek? Jawabannya seperti yang dijelaskan pada slide ini. Kita bisa tes kata kerja tersebut dengan menggunakan frasa apa yang kamu atau apa yang dia plus kata kerja yang ingin diteskan. Setelah kata sleep diuji dengan frasa ini, maka kalimat tanya yang dihasilkan adalah apa yang kamu tidur? Kalimat tanya ini cukup aneh di telinga kita karena kalimat tanya ini tidak membangun sebuah pertanyaan yang mudah dipahami alias kalimat tanya ini ambigu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa jika sebuah kata diuji dengan frasa ini, tetapi tidak menghasilkan sebuah pertanyaan yang mudah dipahami, maka kata tersebut berpotensi dan bisa digolongkan kepada kata kerja intransitif. Dear Smart Learners, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di slide ini, yaitu pembahasan tentang regular dan irregular verb. Seperti yang kalian lihat di slide ini, di sini terdapat dua tabel yang masing-masing dari tabel ini terdiri dari contoh-contoh kata kerja. Tabel yang pertama adalah contoh dari kata kerja regular, kata kerja yang beraturan, dan tabel yang kedua adalah contoh dari kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan. Di regular verb dan irregular verb terdapat 3 jenis kata kerja, yaitu simple form, simple past, dan past participle. Yang masing-masing bentuk ini dikenal dengan istilah kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Ini diberi nama dengan istilah regular verb karena proses perubahannya dari simple form ke simple past, dari simple past ke past participle bisa diidentifikasi, yaitu masing-masing hanya ditambahkan E dan D. Seperti ini misalkan. Ini berbeda dengan apa yang kita dapati pada kolom yang kedua, irregular verb. Perubahan dari simple form ke simple past dan perubahan dari simple past ke past participle ada yang sama, ada yang berbeda. Seperti kata think misalkan. Think di simple form, lalu di simple pastnya menjadi thought. Demikian halnya di participle. Tetapi berbeda dengan kata read. Read di simple form, simple past, dan past participle sama. Sekalipun sesungguhnya pada simple past dan past participle, read dibaca read. Jadi, simple formnya dibaca read, simple pastnya dibaca read, past participle dibaca read. Sekarang coba kita perhatikan pada kata write, menulis. Di simple past menjadi wrote, di past participle menjadi written. Proses perubahan dari simple form ke simple past dan simple past ke past participle berbeda, tidak sama. Selanjutnya yang terakhir, kita mempunyai contoh drink. Di simple past menjadi drank dan di past participle menjadi drunk. Drink, drank, drunk. Inilah sebabnya kenapa kata kerja ini dinamakan sebagai kata kerja irregular verb atau kata kerja yang tak beraturan karena proses perubahannya dari simple form ke simple past dan dari simple past ke past participle berbeda. Tidak seperti apa yang kita lihat pada regular verb. Di simple past dan past participle hanya ditambahkan E dan D di ujung kata. Suatu hari saya pernah ditanya oleh murid saya, "Mister, bagaimana cara membedakan apakah kata kerja tertentu digolongkan kepada regular verb atau irregular verb?" Waktu itu saya jawab begini, "Mudah, kamu cuma perlu kenali dan hafalkan irregular verb, lalu sisanya adalah regular." Gampang kan? Untuk daftar atau list kata-kata regular dan irregular verb, kalian bisa temukan di kamus. Banyak sekali di sana.
Saya kan nggak punya kamus, Mister. Ya udah, cari di Google. Buka handphonenya, cari di Google Search, ketikkan kata kunci regular dan irregular verb. Nanti akan muncul semuanya di sana. Saya juga nggak punya handphone, Mister. Oke, jika kalian punya cinta yang besar, maka kalian akan mencarinya. Mungkin di perpustakaan, pinjam kamus, pinjam teman, dicatat, dan seterusnya. Bagi para pecinta, ini adalah tantangan, bukan halangan. Oke, Dan. Jika kita sudah memahami kata kerja regular dan irregular verb, beserta 3 jenis pembagiannya, yaitu simple form atau yang kita juga sebut dengan kata kerja 1, simple past atau yang kita sebut dengan kata kerja 2, dan past participle atau yang kita sebut dengan kata kerja ketiga, maka ini akan memudahkan kita untuk mempelajari 16 tenses. Kata kerja simple form atau yang juga kita kenal dengan istilah kata kerja pertama akan kita gunakan pada tenses ini, yaitu simple present, simple past bagian negatif dan interrogatif, simple future, dan simple past future. Sementara kata kerja past form atau kata kerja 2 kita akan gunakan di sini pada simple past di kalimat positif. Dan kata kerja past participle atau yang juga kita kenal dengan kata kerja 3 akan kita gunakan di sini. Perfect, baik present perfect, past perfect, future perfect, atau past future perfect. Dan sisanya pada tenses-tenses ini ada present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Di tenses-tenses tersebut, kita akan menggunakan kata kerja yang berakhiran dengan ing, yang dibentuk dari simple form plus ing. Tetapi, kita akan bahas pada slide yang lain. Dear Smart Learners, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan, much obliged.